Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik ke-8 dari 60 topik. Sumber dan pembentukan hukum tata negara Indonesia. Bagian keempat. Peraturan pemerintah. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan hal tersebut dalam praktiknya menyebabkan terdapat dua jenis peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas menyebut agar lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang walaupun dalam undang-undang tidak secara tegas disebutkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Contoh peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas menyebut agar diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diatur bahwa tentang pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam pasal 10 hingga pasal 14 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Peraturan Presiden atau Perpres. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Presiden berwenang mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atas Perpres, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, dan materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres dibentuk untuk melaksanakan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam praktiknya, selain Perpres yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, di mana undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut secara tegas menyebut agar lebih lanjut diatur dalam Perpres, terdapat pula Perpres yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah walaupun dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tidak secara tegas disebutkan untuk diatur lebih lanjut dalam Perpres. Contoh Perpres yang diperintahkan oleh undang-undang yang secara tegas menyebut agar lebih lanjut diatur dalam Perpres adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Perpres Nomor 15 Tahun 2007 tentang hak keuangan dan fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Peraturan Menteri. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 3 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bawahan Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa karena para menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam praktiknya. Para menteri yang memahami kementeriannya sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik pemerintah yang berkaitan dengan kementeriannya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, pertama kali setelah Orde Baru diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor 20, MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kemudian diganti dengan Ketetapan MPR RI Nomor 3, MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri tidak dicantumkan sebagai peraturan perundangan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 3, MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Peraturan Menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor 20, MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Dalam tab tersebut diatur bentuk-bentuk peraturan perundangan RI menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Dalam ketetapan tersebut juga diatur bahwa peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk peraturan menteri harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menteri berwenang membuat pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kementerian yang menjadi kewenangannya. Peraturan menteri yang mengatur urusan tertentu dalam pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program nasional di daerah, tentunya dengan tetap memperhatikan otonomi daerah dan kekhasan masing-masing daerah. Dalam penyelenggaraannya, maka di setiap daerah terdapat dinas-dinas yang merupakan perpanjangan tangan kementerian di daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Selain menjadi pedoman, peraturan menteri sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan dapat sesuai dalam skala nasional, sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, dalam rangka mewujudkan Pancasila dan cita-cita luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan menteri menjadi sumber hukum tata negara formal, sebab hukum tata negara tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga negara dalam garis horizontal saja tetapi juga garis vertikal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kementerian yang melakukan koordinasi dengan daerah. Selain itu, jaminan hak asasi warga negara dapat dilaksanakan di daerah dengan berbagai petunjuk teknis yang dibuat dalam peraturan menteri. Salah satu media nasional memuat hasil jajak pendapat bahwa walaupun dalam hal aspek korupsi, pengangguran, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hal yang negatif dalam era otonomi daerah, akan tetapi pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat diapresiasi oleh responden, dan boleh jadi yang dirasakan responden disebabkan program kesehatan dan juga pendidikan menjadi program nasional dari pusat. Contoh peraturan menteri adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 1 Februari tahun 2010. Dalam salinan lampiran 1 peraturan menteri tersebut diatur petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010. DAK bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar. Begitu besar peranan peraturan menteri dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Dalam Permen diatur petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus termasuk koordinasi dengan beberapa kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan pemerintah daerah, tempat setiap kabupaten atau kota penerima dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD, minimal sebesar 10% dari alokasi dana yang diterima, bahkan hingga jumlah anggaran dan presentase anggaran yang diterima di tiap jenjang dan jenis sekolah. Peraturan Daerah, Perda, Pasal 18 Ayat 6 Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Perda terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh Perda Kabupaten Depok, berdasarkan klasifikasi materi muatan perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan materi muatan tersebut, maka salah satu perda yang mengatur tentang hal tersebut antara lain adalah Perda Kabupaten Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan daerah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah, menampung kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan materi muatan tersebut, maka salah satu perda yang mengatur tentang hal tersebut antara lain adalah Perda Kabupaten Depok Nomor 19 Tahun 2003 tentang izin usaha pariwisata, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan materi muatan tersebut, maka salah satu perda yang mengatur tentang hal tersebut antara lain adalah Perda Kabupaten Depok Nomor 17 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari ketiga perda tersebut, yang menjadi sumber hukum tata negara adalah Perda Kabupaten Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan daerah, dan Perda Kabupaten Depok Nomor 17 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah, karena memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Itulah topik ke-8 materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.